Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Kurniana Bektining CMPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arin Anda Nafisah dengan NIM 7101421107, Salsabil Sifa Isman Imtiaz dengan NIM 7101421149, Rahman Nur Bagus Kencana dengan NIM 7101421151, Fitrotul Azizah dengan NIM 7101421160, di mana kelompok kami akan membahas tentang penerapan pembelajaran humanistik. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Akar perkembangan pendekatan humanistik. Pendidikan humanistik diawali oleh munculnya gerakan maha peserta didik pada tahun 1960-an dengan alasan karena mereka tidak menyukai proses dan hasil pendidikan di Amerika Serikat yang telah mereka peroleh. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya Neil, John Holt, Jonathan Kozol, dan Paul Dodman. Dengan adanya gerakan tersebut, muncullah beberapa nama gerakan pendidikan baru seperti romantisme, sistem pendidikan alternatif, dan pendidikan humanistik. Dalam pendidikan humanistik, fokus utamanya adalah hasil pendidikan yang memiliki sifat afektif, belajar mengenai cara-cara belajar, dan meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik. Praktek pendidikan humanistik ini telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dengan munculnya tokoh-tokoh psikologi seperti Abraham Maslow dan J. Carl Rogers. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pandangan psikolog dunia dalam pembelajaran humanistik. Nah, ada dua tokoh psikolog yang memberikan pendapatnya tentang pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu ada Abraham Maslow. Nah, siapa sih Abraham Maslow ini? Abraham Maslow adalah seorang psikolog asal Amerika yang pendidikannya ini dari kalangan behavioristik. Akan tetapi, walaupun dia dari kalangan behavioristik, dia mengembangkan pandangannya tentang perilaku manusia yang sangat komprehensif. Nah, Maslow menyampaikan teori motivasi manusia berdasarkan pada hierarki kebutuhan. Nah, kebutuhan sendiri itu ada 5 macam, yaitu kebutuhan yang pertama atau paling dasar, yaitu kebutuhan fisik atau psychological needs seperti rasa lapar dan haus. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem needs, yaitu merasa bermanfaat dan kehidupannya berharga. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan dimiliki dan dicintai atau sense of belongs and love. Lalu kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan tentang self-fulfillment atau keinginan untuk menjadi diri sendiri sesuai potensi yang dimiliki. Baik, untuk tokoh yang selanjutnya yaitu Carl Rogers. Nah, Rogers ini berasal dari Amerika dan juga seorang psikolog, sama seperti Maslow tadi. Untuk Rogers mendeskripsikan proses belajar yang terdiri atas dorongan ke arah aktualisasi diri secara penuh. Ada kontinum makna yang terdapat di dalam belajar yang bertentangan dari hafalan yang tidak ada artinya dan tidak bermakna sampai belajar eksperiental, bermakna dan signifikan. Rogers menggambarkan kualitas belajar eksperiental dalam mengembangkan individu yang berfungsi secara penuh. Jadi, ada beberapa prinsip yang kita kenal dalam pembelajaran humanistik. Yang pertama ada suarah atau self-direction. Prinsip ini menyatakan bahwa sekolah harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar apa yang mereka sukai. Nah, bahan belajarnya yaitu untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, hasrat ingin tahu, dan fantasinya. Prinsip ini menekankan pada motivasi intrinsik atau dorongan diri dalam diri untuk bereksplorasi dan hasrat ingin tahu yang timbul dari dalam diri peserta didik. Dalam prinsip ini,
anak akan menjadi peserta didik yang mampu mengarahkan belajarnya sendiri, memotivasi diri, dan tidak menjadi penerima informasi yang bersifat pasif. Oleh karena itu, anak akan belajar dengan motivasi tinggi apabila mereka memiliki beberapa pilihan bahan belajar yang akan mereka pelajari. Nah, apa sih tugas fasilitator di dalam mengarahkan peserta didik menjadi pembelajar swaarah? Jadi, tugas fasilitator tersebut yang pertama, mendorong peserta didik untuk mengetahui, untuk memenuhi kompetensi baru, membantu memperjelas aspirasinya guna meningkatkan kompetensinya, dan membantu mendiagnosis kesenjangan antara aspirasi dengan kinerjanya sekarang. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu belajar tentang cara-cara belajar atau istilah lainnya yaitu learning how to learn. Prinsip ini menekankan pada pendekatan humanistik untuk sekolah menghasilkan anak-anak yang secara terus-menerus menumbuhkan keinginannya untuk belajar dan mengetahui cara-cara belajar. Peserta didik yang mengetahui cara-cara mempelajari bidang pengetahuan memiliki harapan dalam memadukan belajar baru dengan belajar yang menantang mengenai situasi yang terus berubah. Nah, apabila peserta didik dihadapkan pada tantangan baru, mereka akan mudah menyesuaikan diri. Lalu selanjutnya, tugas fasilitator dalam membantu peserta didik mengetahui cara-cara belajar yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik mempelajari tugas-tugas belajar yang telah dirancang bersama, lalu membantu merancang pengalaman belajar, memilih bahan belajar dan metode belajar, dan melibatkan peserta didik dalam pembuatan keputusan bersama. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi diri atau self-evaluation. Evaluasi diri sangat diharapkan oleh peserta didik. Evaluasi yang dilakukan oleh sekolah atau pendidik yang diakhiri dengan kenaikan kelas dan kelulusan dipandang sebagai tindakan yang mengganggu aktivitas belajar peserta didik. Perbandingan dan grading dipandang oleh pendekatan humanistik sebagai suatu yang menakutkan bagi peserta didik. Banyak peserta didik melupakan bahan belajar di sekolah bukan karena mereka memiliki memori yang buruk, melainkan karena mereka merasa tidak percaya diri akan memori yang dimiliki. Nah, peserta didik yang sering dikoreksi atau memperoleh grading dari pendidik tidak akan mampu merespon masalah dengan baik karena mereka mengetahui konsekuensi negatif yang akan dihadapi. Lalu pemberian grading seperti nilai A, B, dan sejenisnya dipandang oleh pendekatan humanistik dapat memprakarsai proses belajar anak untuk belajar memperoleh nilai tersebut. Namun, tidak akan mampu memberikan keputusan personal peserta didik. Oleh karena itu, grading akan dipandang akan membuat peserta didik merasa rendah diri. Apabila nilai itu diketahui oleh masyarakat umum, biasanya disampaikan kepada orang tua akan memberikan dampak baru terhadap identitas sosial peserta didik. Nah, apabila peserta didik memilih apa yang akan dipelajari dan mengembangkan keterampilan cara-cara belajar tersebut, maka peserta didik harus melakukan evaluasi diri. Lalu selanjutnya yaitu tugas fasilitator. Dalam kegiatan evaluasi diri itu apa aja sih? Yang pertama yaitu melibatkan peserta didik dalam mengembangkan kriteria kinerja dan metode dalam mengukur kemajuan tujuan belajarnya, lalu membantu mengembangkan dan menerapkan prosedur evaluasi kemajuan belajar. Baik, yang selanjutnya dari prinsip pendekatan pembelajaran humanistik yaitu important of feeling atau pentingnya perasaan. Pendekatan humanistik tidak membedakan domain kognitif dan domain afektif. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena pada praktik pembelajarannya terdapat pendidik yang cenderung menggunakan domain kognitif daripada domain afektif maupun sebaliknya. Dalam humanistik, kedua hal tersebut adalah sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu freedom of threat atau bebas dari ancaman. Pendidikan yang berlangsung selama ini dipandang oleh pakar humanistik sebagai tempat yang tidak menghargai peserta didik dan mengancam identitas sosial dari peserta didik.
Persoalan utamanya adalah peserta didik selalu dikendalikan dan dievaluasi oleh pihak sekolah dan juga pendidik. Mereka tidak dapat memiliki pilihan untuk memilih bahan belajar dan memilih kegiatan maupun gaya belajarnya sendiri, sehingga hal tersebut berdampak pada proses pembelajaran dari peserta didik tersebut. Dalam praktik pembelajaran, pendekatan humanistik mengkombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok kecil. Pemilihan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran merupakan hak peserta didik, dan bukan lagi menjadi hak pendidik. Pembelajaran merupakan wahana bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga pendidik harus membangun dan mengorganisir kelas supaya peserta didik melakukan kontak dengan peristiwa-peristiwa yang bermakna. Cukup itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video presentasi kelompok kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.